Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Dafa Fadilah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas B tepatnya. Di video kali ini itu saya mencoba untuk menganalisis dan juga mereview Al-Quran yang saya miliki, yaitu mereview dan juga menganalisis dari segi rasam, juga dari struktur penulisan yang ada pada mushaf cetakan semesta Al-Quran ini. Lihat. Di bagian cover ini Al-Quran ini tertera bahwa mushaf ini sudah dilengkapi dengan terjemah perkata dan juga asbabun nuzul dan tafsir bil hadis. Lalu uh, kalau kita bisa lihat di dalam Al-Quran ini hampir seluruh tanda tajwid yang ada pada suatu ayat ini ditandai dengan warna coklat kalau di sini. Tapi sayangnya ini tidak dengan spesifikasi ilmu tajwid, misalkan ikhfa warna apa, warna merah. Nah, sehingga agak menyulitkan bagi pemula. Nah, kemudian dulu ini mushaf ini saya dapat di supermarket offline di Kuningan. Spesifikasi nama supermarketnya ya Pajarta Serba. Sebenarnya teman-teman mushaf ini bisa diraih untuk sekarang di online shop juga ada. Waktu itu saya beli kisaran harga 72.000. Mungkin bisa berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tapi saya jamin di online shop pun pasti ada. Cari aja Semesta Al-Quran. Nah, lalu adapun rasem yang dipakai oleh mushaf ini itu dia menggunakan rasem Utsmani, yang mana rasem Utsmani ini menjadi syarat standarisasinya MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Juga mushaf ini juga sudah ditashih oleh Lajnah Kementerian Agama kalau kita lihat di sampul awal. Jadi insya Allah sudah terjamin ke originalannya. Itu. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran ini merupakan cetakan dari Bombay, teman-teman, karena menggunakan rasam Utsmani. Beranjak ke bagian manzil. Nah, bagian manzil ini jadi bagi yang belum tahu, manzil itu adalah pembagian pembacaan sesuai dengan pembagian pembacaan surat ataupun ayat itu berjumlah 7. Nah, 7 ini dimaksudkan agar si pembaca ini sekali berhenti satu manzil itu dapat, jika konsisten itu dapat selesai khatam Al-Quran dalam 7 hari, teman-teman, atau dalam seminggu. Nah, manzil yang pertama itu dimulai dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Maidah ayat sampai surat Al-Maidah, teman-teman. Nah, di bagian Al-Maidah ini, di bagian Al-Maidah, di mushaf ini tercantum bahwa ada tulisan Al-Manzil 2. Nah, ini menandakan bahwa Manzil 2 nih dari Al-Maidah ke bawah ini sudah masuk ke dalam bagian manzil kedua. Dari Al-Maidah ke atas itu masuknya ke manzil 1 berarti. Manzil 2 ini ditulisnya dalam bentuk bahasa Arab, Al-Manzil, juga dengan nomor urut juga dalam bahasa Arab tentunya. Nah, sayangnya dalam mushaf ini itu tidak dicantumkan rumus-rumus fa mi bisyaukin atau huruf fa, mim, ya dan seterusnya yang menjadi rumus manzil itu sendiri. Di sini tidak ada, hanya dicantumkan al-manzil 2, al-manzil 3 sesuai dengan nomor urutannya sampai dengan 7. Nah, itu untuk manzil. Nah, kemudian untuk juz ini mushaf ini sebenarnya sesuai kepada cetakan MSI karena kita bisa lihat dari perbedaan juznya. Kalau yang MSI dan Madinah itu, nah kalau yang MSI itu juz 7 itu dimulai pada surat Al-Maidah ayat ke-83. Nah, ini sesuai dengan MSI, teman-teman. Kalau yang yang Madinah, cetakan Madinah itu
biasanya kalau tidak salah juz 7 itu dimulai pada surat Al-Maidah ayat ke-82. Nah, satu hal lagi yang paling mencolok bahwa Al-Quran ini merupakan cetakan MSI, bahwa kita bisa lihat di juz 11, permulaan juz 11. Juz 11 ini itu dimulai pada surat At-Taubah ayat ke-94, bukan pada ayat ke-93. Nah, 93 ini juga merupakan cetakan dari Madinah, tidak salah. Nah, jadi untuk juz juga sebenarnya Al-Quran ini sudah memenuhi standarisasi MSI. Nah, untuk hizib, jadi hizib ini ialah pembacaan sama seperti manzil, tetapi kalau tadi manzil itu ke 7 bagian sehingga dapat hatam Al-Quran, dimaksudkan untuk hatam Al-Quran 1 minggu dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, pembagian juz juga dimaksudkan agar, kan jumlahnya 30 juz, juga dimaksudkan agar bisa hatam dalam 30 hari atau dalam 1 bulan. Nah, hizib ini terbagi ke dalam 60 hizib, yang dimaksudkan adalah untuk supaya pembaca ini jika membaca sesuai dengan runtutan hizibnya, berhentinya pada sesuai hizibnya, 1 hari 1 hizib, itu bisa hatam 2 bulan 1 kali hatam. Nah, hizib di sini itu ditandai dengan tulisan al-hizbu, juga menggunakan hal di sini angka bahasa Arab, yang menggunakan angka bahasa Arab. Juga di setiap lanjutan hizibnya itu biasanya ditandai dengan angka-angka 1 per 1 per 1 per seperti itu. Nah, tanda baca, lalu lanjut ke tanda baca. Di mushaf ini juga kalau kita lihat di format tanda baca mad wajib, tanda tajwid mad wajib munfasil, dan juga mad jaiz munfasil, itu dibedakan dengan ketebalan penandaannya. Kalau mad wajib itu dia dilebih tebalkan dengan maksud agar si pembaca itu tahu tanpa mengetahui hukum tajwid. Jadi dengan hanya melihat tanda itu dia sudah mengetahui bahwa oh, ini lafadz ini harus dibaca lebih panjang gitu. Kalau yang mad jaiz itu dilebih tipiskan tandanya dengan maksud agar dibaca lebih pendek daripada mad wajib. Nah, itu untuk tanda tajwid. Juga di mushaf ini itu terdapat fathah qaimah dan juga kasroh qaimah. Fathah qaimah ini sebenarnya kalau di dalam mushaf Madinah itu tidak tercantum harokat. Nah, ditakutkan jika tidak dicantumkan harokat, itu orang tidak bisa membedakan ayat ini harus dibaca panjang gitu. Nah, oleh karena itu, karena pembacaannya itu tidak diubah, tetapi format penulisannya harus diubah, maka diciptakanlah alternatif menggunakan fathah qaimah. Karena ada fathah qaimah, maka untuk menyimbangkan fathah qaimah, maka dibuatlah kasroh qaimah juga. Saya lihat ala qaumihi ini. Nah, qaumihi ini kasroh qaimah. Jod. Ada selanjutnya ialah mengenai tanda baca itu sifar mustatil dan sifar mustadir. Nah, sifar mustatil ini ialah tanda baca jadi hukumnya ketika waqaf itu dibaca panjang, tapi ketika wasol itu dia dibaca pendek. Nah, hukum ini atau tanda ini itu ditandai dengan bulatan lonjong lah, kita bisa lihatnya. Kita lihat pada ayat wala ana, nah di atasnya ada seperti bulatan lonjong gitu. Nah, kalau yang sifar mustadir ini, sifar mustadir itu baik wasol maupun waqaf itu tidak dibaca atau dibaca pendek. Seperti dalam ayat innahu la yai'asu. Nah, itu ditandai dengan bulatan sempurna, tidak dengan bulatan lonjong. Nah, itu untuk membedakannya dalam mushaf ini. Juga
penandaan ini sesuai dengan penandaannya standarisasi MSI. Tuh. Juga untuk penandaan iya ini ada di beberapa ayat. Ayyuhiya itu disimbolkan dengan menggunakan ya, juga ada titiknya. Kalau yang Madinah kan hanya menggunakan alif layyinah, tidak menggunakan titik. Nah, kalau yang di sini itu menggunakan ya, juga menggunakan titiknya lah. Nah, ini juga merupakan sesuai dengan standarisasi MSI. Nah, mengenai ayat sajadah juga ternyata di ayat ini, di setiap ayat sajadah itu disimbolkan dengan tanda mimbar, yang mana mimbar ini menyimbolkan masjid, yang masjid ini merupakan tempat sujud. Jadi karena ketika kita membaca ayat sajadah ini diwajibkan untuk disunahkan untuk sujud tilawah, maka masjid ini dirasa cocok untuk karena masjid itu kan tempat sujud, dan setiap kali kita membaca ayat sajadah ini kita disunahkan untuk sujud. Nah, ini disimbolkan dengan simbol mimbar. Dan di setiap simbol mimbarnya itu di sampingnya, itu bisa lihat tuh di sampingnya itu ada tulisan sajadah menggunakan bahasa Arab untuk mempertegas bahwa ayat ini adalah ayat sajadah. Nah, lalu di dalam Quran surat Al-Fatihah juga, tepatnya di ayat ke-7 itu terdapat simbol seperti angka 5 ini. Kalau yang tadi sifar mustatir dan mustadil kan, mustadir itu bulat ada yang bulat sempurna dan juga bulat lonjong. Nah, kalau di Quran surat Al-Fatihah ini ada tanda baca seperti ada simbol seperti angka 5, pas seperti angka 5. Nah, ini menandakan bahwa adanya qiraat lain yang menganggap bahwa di tanda angka 5 tersebut itu merupakan ayat, berhentinya ayat gitu. Karena di qiraat lain itu ada yang menganggap bahwa bismillah ini tidak termasuk ke dalam ayat 1, tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Maka jika tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, itu di kata alaihim itu merupakan ayat ke-7. Nah, diciptakannya simbol ini itu untuk menjadi titik tengah antara kedua perbedaan pendapat tersebut. Nah, karena ada yang menganggap bahwa bismillah adalah ayat pertama, juga ada yang menganggap bahwa bismillah tidak termasuk ayat pertama. Itu untuk Quran surat Al-Fatihah ayat ke-7. Nah, untuk jumlah ayat ini juga sesuai sebenarnya dengan formatnya MSI, yakni berjumlah 6.236 ayat. Tetapi sangat disayangkan jika kita telisik di bagian tempat turunnya surat, itu Quran ini justru tidak jelas standarisasinya kepada standarisasi mushaf yang mana. Karena kalau tadi kan kita dominan mushaf ini lebih dominan ke standarisasi MSI, tapi ternyata di bagian nuzul surat ini tidak masuk ke standarisasinya MSI. Kita bisa lihat di surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini di dalam mushaf ini dia Makkiyah. Surat Ar-Ra'd Makkiyah, surat Al-Falaq dan An-Nas juga Makkiyah. Jadi Makkiyah semua. Sedangkan format MSI itu memiliki standarisasi tersendiri. Nah, ini juga tidak masuk ternyata kepada standarisasi Turki, Madinah, dan lain sebagainya. Itu tidak masuk ternyata. Sehingga dirasa mungkin asal-asalan penerbit dari Semesta Quran ini terhadap menetapkan nuzulnya surat pada mushaf ini itu. Nah, dari review tadi bisa disimpulkan bahwa mushaf ini sebetulnya lebih dominan ke standarisasinya MSI. Hanya saja tadi ada satu kekurangan bahwa
mushaf ini di bagian nuzul suratnya itu tidak jelas mengarah ke standarisasi mushaf yang mana, karena tidak masuk kepada standarisasi mana gitu. Nah, juga dari hasil review tadi, saya menyimpulkan bahwa menurut saya mushaf ini itu direkomendasikan bagi teman-teman kalangan muda, kalangan orang tua pun bisa, bahkan semua kalangan yang dirasa bisa sudah memahami setidaknya ilmu tajwid, karena untuk pemula saya rasa akan sulit karena tidak semua tanda bacanya itu dibedakan. Jadi akan sulit untuk membedakan tanda baca yang satu dengan tanda baca yang lainnya. Nah, itu. Tetapi kelebihannya seperti yang telah diterangkan di cover Al-Qur'an ini, Al-Qur'an ini memiliki tafsir bil hadis, tafsir hadis, tafsir dari hadis, juga memiliki asbabun nuzul dari setiap ayatnya. Kemudian juga Al-Qur'an ini memiliki terjemah per kata, juga terjemah per ayat kalau kita lihat. Tentunya ini memudahkan kita untuk menghafal kosakata bahasa Arab. Jadi overall oke sih mushaf ini. Itu saja mungkin penyampaian review dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.